Perjalanan rasa kali ini berlanjut ke sebuah kota yang tenang dan udara yang sejuk. Kota yang menyimpan rasa hangat di balik setiap piringnya. Selamat datang di Cianjur. Halo teman semua, yuk jalan sama Melky, menikmati makanan. Wow, sedap sekali. Terasa perut ini, udah lapar sekali. Ayo kita santap saja, makan enak sama-sama. Dari desa sampai kota, kita cari makanan yang enak. Pedas manis, asam asin, cita rasa khas Indonesia. Makanan yang teristimewa, cuma ada di Indonesia. Bikin ngiler. Di kaki Gunung Gede terhampar sebuah kota yang tenang, dikelilingi sawah, sungai, dan kesejukan udara yang selalu bikin rindu. Kota yang namanya terdengar lembut, tapi menyimpan banyak makna. Inilah Cianjur. Nama yang konon berasal dari kata cai anjur, yang berarti air yang mengalir menurun dengan lembut. Sebuah simbol tentang kehidupan masyarakatnya, tenang, mengalir, tapi memberi kehidupan di sekitarnya. Dari kota yang tenang, saya belajar satu hal, bahwa rasa terbaik sering datang dari tempat yang sederhana. Saya Melky Bajai, inilah Bikin Ngiler Jalan-Jalan. Jadi kalau umpamanya kalian ke Cianjur, kalian harus mencoba yang namanya bubur ayam, guys. Karena Cianjur itu terkenal sama bubur ayamnya. Kayak lu kalau nggak makan bubur ayam Cianjur di Cianjur, itu kayak lu ke Bali tapi nggak main ke pantai. Kayak ada yang kurang gitu loh. Nah, bubur ayam favoritnya nih guys. Bubur ayam Sampurna namanya. Sampurna apa Sempurna sih? Sampurna, asli Cianjur. Let's go kita sikat. Pak, porsi mantep nih mas ya. Wih, bubur ayam Cianjur tuh ini nih favorit ini. Apa sih mas? Ini apa mas namanya mas? Itu kalau di sini namanya pais. Pais, kayak acar gitu ya? Bukan, sawi sama bawang daun. Oh, kayak kimchi dong. Campur ini khas Cianjur ini. Khas Cianjur? Iya. Itu yang membedakan bubur ayam Cianjur sama bubur ayam... Yang lain. Kalau yang lain kan pakai kaldu kan. Oh. Sama pakai ini. Cakep. Bumbu-bumbu yang lain sama aja. Dia tuh berkuah apa enggak sih? Enggak, kering. Kering ya? Iya. Ini kecap asin khusus. Oh khusus. Ini apa mas? Dia pakai mie juga gini? Ini mah karet buat yang dibungkus. Oh karet, kirain saya mie. Oke guys, kita ketemu di meja makan. Let's go. Setiap kota punya menu sarapan yang paling dicari. Dan di Cianjur, jawabannya nggak lain adalah bubur ayam Sampurna. Bubur legendaris ini udah ada sejak puluhan tahun lalu. Namanya sederhana, Sampurna. Karena dulu bubur ini dijual di depan sebuah toko yang bernama Sampurna. Tapi siapa sangka, nama itu justru melekat dan jadi simbol cita rasa khas Cianjur yang nggak lekang oleh waktu. Cianjur memang punya cara sendiri untuk menyapa pagi. Bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan semangkuk bubur hangat yang menenangkan jiwa dan membangunkan selera. Selamat datang di Bikin Ngiler, Nes. Oh, kerupuknya kerupuk yang dihancur-hancurin gitu, guys. Gue ngiler, guys. Gue paling nggak bisa nih gue melawan bubur ayam tuh my favorite, guys. Masih panas nih, guys. Berapa satu porsi ini, Mas? Kalau untuk komplit 16.000. 16.000 Kak. Buka tutupnya jam berapa Mas? Buka tutupnya? Kalau bukannya jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Oh, kenceng ya berarti ya. Saya pikir ini makanan pagi aja enggak ya? Iya, jadi 2 shift. Ini Oh, 2 pagi shift. sampai jam 4. Nanti ada lagi dari jam 4 sampai malam. 2 sip ngerti gak? Sip. Makan dulu Mas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Gue inget banget makan bubur ayam di Sukabumi pakai gini juga ya. Oke. Apa ya? Ini buburnya nggak terlalu encer, nggak terlalu padat juga. Usus guys. Pais. Ini namanya pais nih, pais. Wah, Mas, boleh nambah paisnya nggak?
Enak loh. Dia nggak pakai yang kuah-kuah banyak gitu ya. Itu bubur ayam, tipe bubur ayam Sukabumi kali yang kayak pakai kuah-kuah gitu ya. Pais itu kayak lobak guys, kayak sayur-sayuran. Gue sih suka nih kayak gini nih. Enak, enak banget. Udah. Lebih kaya rasa nih guys. Enak guys. Kalau dibilang unik ya unik karena dia pakai si sayur ini ya. Sayur ini juga ada lauk-lauknya guys ternyata. Kayak dia pakai usus-usus tuh. Ada usus goreng gitu di dalamnya. Dan porsinya banyak. Mantep. Biasanya kita makan pagi-pagi ya bubur ayam kalau di Jakarta. Kalau di sini sampai jam 10 malam bukanya. Mantap. Top. Jerman mana tetap bikin ngeliat jalan-jalan. Rasa kuliner Cianjur mencerminkan jiwanya. Sederhana tapi dalam, lembut tapi berkarakter. Sejak dulu, Cianjur dikenal sebagai kota yang makmur dan religius. Tempat lahirnya banyak ulama, tokoh budaya, dan petani yang menanam bukan hanya padi, tapi juga nilai-nilai kehidupan. Mungkin disitulah keistimewaan Cianjur. Kota yang gak mengejar kemewahan, tapi justru memikat dengan ketenangan dan ketulusannya. Kota yang mengajarkan bahwa keindahan sejati bukan dari seberapa cepat kita berubah, tapi seberapa kuat kita menjaga akar dan rasa. Nah, ngomongin soal rasa, kalian harus coba rasa Cianjur satu ini. Geco Cap Meong. Katanya Cianjur itu kota tauco. Nah, ini yang legend nih guys. Tauco Cianjur nomor 1. Cap Meong. Meong. Tapi logonya kayak macan ya. Buatan Nyonya Tasma. Nah, di sini ada masuk sini tuh. Pak. Kalau yang mau makan di sebelah. Oh, di sebelah? Oh, di sini. Di sana, guys. Makannya di sini nih. Mantap. Ini legend nih, guys. Geko Cap Meong. Kalian nggak tahu kan makanan Geko Cap Meong itu kayak gimana? Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus bikin ngiler jalan-jalan. Let's go. Nama geco berasal dari singkatan tauge dan tauco, dua bahan utama yang jadi jiwa dari makanan ini. Tapi yang bikin istimewa bukan cuma tauco biasa, melainkan tauco Cap Meong. Merek legendaris yang udah ada lebih dari 100 tahun dan jadi ikon rasa khas Cianjur. Kuahnya gurih manis berpadu dengan aroma fermentasi tauco yang khas. Sedikit tajam tapi bikin nagih. Isinya sederhana banget, tauge segar, mie aci, lontong, disiram kuah panas dari tauco Cap Meong, lalu ditaburi bawang goreng. Hasilnya kita coba. Ini yang paling lama sih menurut gua. Kemarin sempet di Temanggung apa di mana, itu ada yang buatan lama banget ya. Tahun berapa tuh kita? 18-an apa 19-an? 1920-an ya. Ini lo tahu tauco ini dari tahun berapa? 1880, Pak. Lama banget. Ini tauco Cianjur, namanya Cap Meong, buatan Nyonya Tasma, 1880 guys. Nah ini gue mau makan karyanya dari tauco di Cianjur ini guys, namanya geco, bukan geko, karena geko itu katanya kameramen gue apa? Jenis cicak Pak. Nah jenis cicak, kalau ini geco. Nih guys ya, seperti tauge goreng guys, tapi ini pakai tauco. Bismillahirrahmanirrahim. Asam-asam gurih-gurih, ada manis-manisnya gitu. Lontong, tahu, kondimennya juga ada apa sih ini? Ada kacang tumbuk. Kacang tumbuk. Kayaknya enak pakai kacang tumbuk ya.
Suasananya kayak legend gitu guys. Emang ternyata di si Gecho Meong ini lokasinya lokasi-lokasi di tempat kayak pasar atau apa gitu, jadul-jadul gitu. Enak sih buat foto-foto, instagramable banget. Tuh, lihat suasananya. Terus di sini juga kalian dikasih tauco yang udah dibumbuin. Sebelumnya kalian udah tahu belum tauco itu apa? Tadi gue nanya-nanya sama ownernya. Ownernya ini adalah generasi keempatnya. Pantesan dari tahun 80-an nih tauco-nya nih guys. Bismillah. Kayak asem-asem. Lu tahu sesuatu yang difermentasi gak? Nah ini kacang kedelai difermentasi, terus pakai bumbu-bumbu. Wah, enak ya? Ini pakai kerupuk enak deh ini, kalau menurut gua. Wah, seger. Ini istri gue suka banget ini pasti. Ini udah gue campur sambal nih guys ya. Ini kayak mie tepung apa mie sagu sih nih? Ya, mie tepung apa mie sagu ya? Mie aci tuh yang... Iya, mie glosor yang licin-licin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gue sih suka ini. Kuahnya seger banget guys. Ya! Bahan-bahannya mungkin sama kayak toge goreng kalau di Jakarta, tapi beda rasanya. Kalau toge goreng di Jakarta itu dipakein oncom. Kalau ini tauco. Enak. Guys, pakai kerupuk enak banget nih. Kalau di restoran-restoran seafood suka ada di kangkung-kangkung itu tuh, masakan Sunda juga ada kan kangkung tauco. Enak banget. Boleh. Ini gue suka deh, asli. Enak nih. Apa nih? Cincau lemon. Lemon. Wah, ini mbak. Saya menunggu. Makasih ya. Pantesan kerupuknya enak. Salah satu ciri-ciri kerupuk putih kepang-kepang gini enak apa? Ada daun-daunnya. Begitu ada daun-daun kayak daun apa ya? Daun bawang apa daun seledri gitu. Kalau umpamanya udah ada itu di dalam kerupuk kayak begini, yakin enak gua. Gue suka nih, asli. Bahkan kayaknya kalau coba-coba aja kalau pakai mie kayaknya enak juga nih. Buat kalian yang belum tahu, tauco ini terbuat dari apa? Kacang kedelai. Kedelai. Kacang kedelai fermentasi, guys. Mantep. Kalian harus cobain sih. Mana sih tisunya? Apa karena gue semua suka semua makanan apa gimana ya? Tapi ini enak loh. Gue mau beli oleh-oleh nih. Tauco Cianjur, cap meong. Nih guys. Makanan klasik di tempat yang klasik. Keren. Tauco cap meong. Ini bikin enak makanan. Kita masih keliling Cianjur hari ini. Jangan kemana-mana, tapi bikin ngiler jalan-jalan. Banyak yang bilang lagi liburan di puncak nih, tapi ternyata nginepnya di Cianjur. Jadi sebenarnya bedanya di mana sih? Cianjur itu nama kabupaten besar di Jawa Barat. Pusatnya ada di kota Cianjur. Nah, kalau kita naik sedikit ke arah utara, di sanalah kawasan puncak.
Puncak itu yang terkenal dengan udara sejuk, kebun teh luas, dan jalanan berkelok seperti episode minggu lalu. Sementara kalau Cipanas ada satu kecamatan dengan Cianjur. Dari Cianjur kota, kita naik sedikit ke suasana yang lebih hangat. Bukan karena mataharinya ya, tapi karena aroma yang menggoda dari sebuah sate kambing yang dibakar. Di balik sejuknya udara Cianjur, ternyata tersimpan satu kuliner unik yang jarang diketahui banyak orang. Namanya Warung Sate Alex. Kedai sederhana ini menyimpan salah satu rasa paling unik di kota ini. Ada-ada aja. Nih, gue sama followers bikin ngiler nih, disuruh nyobain ini nih. Bang, lo kalau mumpung masih di Cianjur, lo harus nyobain yang namanya Sate Arab Alex. Pak Alex. Nih, buset, ini sate kambing, Pak? Ya, Saya disuruh nyobain ini nih Pak, di Cianjur nih Pak. Ini sate apa sih Pak? cuma sate yang biasa, yang manis. Oh, ini kenapa dibilang sate Arab? Kalau yang Arab tuh rasanya asin gurih. Saya mau cobain ya Pak ya. Boleh. Saya pesen ya Pak ya. 10 Pak. Lemak apa enggak? Tergantung mau yang campur lemak. Campur, mau yang campur, tadi campur, lemak. campur. Ya. Siap. Mari Pak. Ya. Ketemu di meja makan. Ya. Tos dulu dong. Sate Arab dengan bumbu super simple tapi nikmat. Konon sejarahnya berawal karena ada orang Arab yang sering makan di sini dan membuat bumbu sendiri, garam, minyak, dan lada. Sesimpel itu. Tapi justru dari kesederhanaan itulah lahir rasa yang berbeda. Dan ternyata banyak yang suka. Hanya potongan daging empuk yang dibakar perlahan di atas bara, disiram minyak gurih, diberi sentuhan garam dan taburan lada yang aromanya memikat sejak masih di panggangan. Hasilnya, mari kita coba. Sate Alex. Terkenal dengan sate kambingnya. Ini sate yang berbumbu. Kalau ini sate Arab ini guys. Sate Arabnya seperti nggak dibumbuin ya satenya dia. Iya nggak sih? Lihat deh. Karakternya seperti nggak dibumbu-bumbuin gitu ya. Kalau di Jakarta tuh mungkin kayak sate taichan nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kayak apa ya? Kalau di Jakarta mah kayak taichan kalau bilang mah. Wah. Coba dibumbuinnya. Terus ceritanya juga unik banget ya. Ada orang Arab bikin sate sendiri sini, ngeracik sate sendiri. Wow, kalau pakai ini cocolannya emang pas banget. Kambing muda banget ini. Wah, sopnya nih guys. Kasih dikit. Yes. Wah, sial pedes banget sambalnya. Nih, kita cobain sate kambing yang berbumbunya. Kalian pasti suka yang ini. Kalau gue nggak, gue lebih suka yang ini. Nih, dahsyat nih guys. Kasih bumbu kacang dikit. Taruh di sini. Sate mahal. Kalau lo pecinta kambing, lo pasti suka sate polos ini nih. Jadi kemarin, yang episode kemarin tuh, yang puncak, kan gua makan di Sate Hanjawar kan. Enak tuh satenya. Terus banyak orang bilang, lo harus cobain sate Alex bang. Kalau ke Cianjur, banyak yang rekomendasi lah ke sini. Nggak nyangka gua, satenya cuma dikasih bawang putih, garam, mirip banget sama sate taichan. Dan ternyata dahsyat.
Pakai acarnya acar timun nih. Cobain yang berlemak. Bismillah. Wah. Daging kambingnya enak. Kelihatan daging kambing muda. Jangan-jangan sate-sate Arab kayak begini nih di Arab. Majos. Biar nggak kolesterol. Hari ini ditutup dengan perkambingan duniawi. Sate Alek. Sate Arabnya rekomen sekali. Enak. Kalau umpamanya kalian pecinta kambing, kalian pasti suka nih. Yang polos-polos kayak gini. Ya, yang nggak pakai lemak aja berasa lembut banget. Selanjutnya ke kota mana? Kalian WhatsApp. WhatsApp. Selanjutnya ke kota mana? Kalian komen sebanyak-banyaknya ke kota mana dan harus makan apa. Sampai ketemu lagi di Bikin Ngiler jalan-jalan. Sebelum pindah kota, kita beli oleh-oleh dulu. Roti legend di Cianjur. Namanya Tan Keng Cu. Noh kan, ada lagi. Namanya Tan Keng Cu. Bu, ini nggak ada yang jualan? Ibu ya, jualan ya? Dari ujung sana, Bu, Ya. sampai sini kok semua rotinya sama ya, Bu ya? Ya, Tan Keng Cu. Semua sama. Masih ada 2 lagi. Jualan roti yang sama? Emang pabriknya di mana? Ini di belakang. Oh, ada pabrik roti. Pabrik rotinya Tan Keng Cu juga. Iya, kan ini punya Tan Keng Cu. Roti apa, Bu, yang paling banyak dibeli orang? Ini. Roti kasur. Ya Allah, empuk banget nih, kelihatan masih baru banget ya, Bu ya? Ini sore lembut banget, Pak. Ya, di belakangnya pabrik ya. Roti gula. Berapa segini harganya? 3.500. Enak. Enak nih. Ini bisa juga jadi oleh-oleh sih. Kita lihat ke pabriknya dulu. Lah, belum bayar. Iya. Oh, ini di pabriknya nih, guys. Pabrik roti Tan Keng Cu. Kelihatan klasik banget ya. Kelihatan udah tua banget nih, legend nih, guys. Yuk, masuk. Wih, hidden gem guys, hidden gem. Wuhui. Buat titip dulu lah rotinya. Masa ke pabrik roti, bawa roti. Apa hubungannya? Mana ya pabriknya nih? Guys, ini suasana pabriknya nih, guys. Ini entah dari tahun berapa nih. Nih, lihat adonannya. Tuh juga tuh pabriknya, guys. Wis. Pertama peninggalan Belanda. Ini mesin pertama pembuatan. Belanda. Oh, yang buat ngaduk ya? Dari tahun 1926. Ini pabriknya dari tahun berapa? Ini pertama Belanda masuk ke Cianjur. Hah? Dia bawa mesin-mesin dan pembuatan ovennya itu di sini. Dia untuk pembuatan roti ratu tentara Belanda yang ada di Cianjur sekitar Cianjur. Berarti tentara Belanda mesen roti di sini juga dong? Bukan pesan, mereka yang Buat. Ini mesin salah satunya aslinya ini, sisanya. Ya, ini masih dipakai juga. Masih dipakai? Masih dipakai dan masih jalan. 1926, guys. Ini kalau ada adonan dia muter sendiri ininya, otomatis dia. Oh. Ya. Oh, Koko namanya siapa nih? Henry Koko Henry. Tan Keng Cu itu artinya apa? yang pemilik tempat ini dulu. Pertama. kali, ya. Namanya berarti nenek moyang Koko ya? Mau lihat kok? Ya silakan. Diajak kokohnya ke tempat pembuatan. Ini bukan pembuatan, ngisi ya ini ya? Namanya apa nih? Ini pengisian, Oh. pembentukan. Ya Allah. Nah, ini kok saya tadi makanin roti yang di depan tuh. Dibuatnya di sini semua sih.
Oh, banyak kan sepanjang jalan tuh Mas ya? Kita jualnya kita nggak punya toko, ya kita cuma kaki lima aja mereka yang jual. Keren, berarti dia ngambil dari sini. Ya, kita bagi-bagi rezeki. Justru ini pembuat, mereka penjual, bagi-bagi rezeki. Keren banget. Dan favoritnya kata ibu-ibu yang di sana ini apa? Roti gulanya ya? Roti kasur namanya. Roti kasur, pantesan empuk. Nyenyak saya Mas, abis makan saya ngantuk. Roti kasur. Ini isinya juga banyak ya variannya ya? Ini baru isi coklat. Nanti kalau yang banyaknya nanti siang, mungkin beda. Ini habisin dulu kita. Oh. Adonan yang ini nanti baru ganti lagi tawar, nanti baru ganti lagi. Oh, kalian tahu nggak harga roti kasurnya tadi berapa? Harganya 3.500 ah. 3.500. Roti kasur 3.500 Pak. Kalau roti yang satuan berapa ya? Jadi 2.000. asik ya, murah-murah ya. Berkah ya kok ya. Amin. Terima kasih ya, saya udah boleh masuk ke sini. Sama-sama. Saya mau beli sekalian buat beli oleh-oleh. Ini tahan ya buat dibawa ke Jakarta ya? Kita maksimal 4 hari, 3-4 hari. 4 hari. Kita nggak pakai pengawet Dan info aja guys, nggak bisa beli di sini guys. Jadi belinya di depan guys. di depan. Siap. Thank you kok. Iya, sama. Terima kasih kok ya. Saya mau bawa ke Jakarta lah Bu. Sama yang tadi kan di plastik tuh ya. Saya mau tambah lagi lah nih buat nyobain dah yang rasa coklat. Terus apa lagi sih favoritnya? Yang gula juga boleh lah, yang gula. Oh, ada yang rasa nanas guys ternyata guys. Buat kita bekal di menuju ke kota selanjutnya aja. Ini yang gula enak sih gua akuin nih. Ini buatan kemarin tapi ini masih empuk banget enak nih. Mana Bu? Bu? Lah. Ngobrol sendiri gua dari tadi. Ibu ya? Bukan, bentar. Ah, ibu kali, Bu. Ibu. Ayo, ayo. Sini loh. Bukan. Enggak, ibu kan jual nih. Ayo saya mau. Bukan, Iya, bukan saya. pengawasnya adalah Iya. tilupnya Saya. setengah. Tak ibu kan? Pedamalnya ini di dalam. Enggak, ibu ini. Saya mau. Bu, ibu. Bukan. Ibu ya? Ibu ya? Bukan. Bukan. Ibu, iya, ibu saya beli yang ini. Iya. Iya, Ini sok. Cina. Ibu, itu loh. Iya. Nggak tahu harganya. Iya. Enggak, ini loh. Tiga setengah, Iya. 8.000. Ini ibu kan yang jual? Iya gitu. Gimana? Enggak. Ibu yang jual. Contohnya. Yang enak apa rasanya? Nggak tahu saya mah. Yang enak. Saya enak mah ini saya mah. Saya juga enak. Kalau ini rasa apa, Bu? Rasa coklat. Coklat. Ini berapa? Nggak tahu. Lah, gimana sih, Bu? 8.000 harganya. Nggak tahu. Oh, ibu itu aja tahu 8.000. Yang jualnya itu. Ibu siapa? Tahu sini. Iya, yang bagian di dalam. Pakai pakai. Enggak, bagian di dalam. Tanya aja Pipit. Yang bagian di dalam. Iya benar. Ya, dia bagian moki. Oh, Saya mah bagian masak. yang jualan Ibu. Yang Kenapa nggak Ibu? Ibu aja ya, sekarang Ibu aja ya. Enggak. Ibu ya. Iya, ini aja. Ibu, ya udah berarti saya belanja sama Ibu ini. Ya udah deh kalau gitu. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Ah, Ibu ini ada-ada aja nih Ibu nih. Nah, ini buat oleh-oleh. Katanya bisa sampai Jakarta ya. Iya, Satunya berapa kalau yang kayak gini? 8.000, Ini 8.000. Kalau ini 3.500. 3.500. Ini 3.500 guys. Mantap banget guys. Oke guys. Oke Bu, ini saya bungkus ya Bu ya. Jangan kemana-mana ya, tetap dibikin ngiler jalan-jalan. Dari udara sejuk sampai kuliner legendaris, Cianjur selalu punya cara sendiri untuk bikin kita betah. Setiap sudutnya punya cerita dan setiap rasanya selalu bikin kangen. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetap jajan, tetap makan, tetap dibikin ngiler jalan-jalan.